Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 2A, subtema 2 pembelajaran kedua, yaitu dengan tema hidup rukun di tempat bermain. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan cerita tentang Dio, Vino, Sadi, dan Mila. Anak-anak bisa buka buku halaman 50. Ya, Dino dan teman-teman suka bermain di lapangan setiap hari Minggu. Mereka memilih bermain di lapangan karena luas dan bersih. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu hidup rukun. Mereka bermain dengan gembira. Hari Minggu pagi, Dio, Vino, Sadi, dan Mila berada di lapangan. Mereka bermain berjalan dan melompat sambil berangkulan. Semua terlihat gembira bermain bersama. Ayo teman-teman, lari sambil melompat. Ayo luruskan kaki ke depan, hap, lompat. Teman-teman, jangan cepat-cepat ya. Aduh, gerakanku salah, kata Nila. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di halaman 51. Nomor 1. Kapan anak-anak bermain di lapangan? Nomor 2. Siapa yang bermain bersama? Nomor 3. Permainan apa yang dimainkan anak-anak? Nomor 4. Siapa yang mengajak untuk berlari dan berlompat? Nomor 5. Sikap apakah yang ditunjukkan anak-anak? Oke. Nah, dari cerita yang tadi Ibu bacakan, ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, ayo teman-teman, kita bermain di lapangan. Contoh lagi, ayo teman-teman, kita bersihkan ruang kelas kita, ya. Jadi mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu disebut dengan kalimat ajakan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberi tugas ya. Ada di halaman 54, kalian melengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Seperti biasa, jawabannya nanti kalian pilih yang ada kotak warna kuning, ya. Nomor 1, bermain dengan teman harus ... Nomor 2, pada saat bermain harus bergiliran, tidak boleh ... Nomor 3, kamu harus ... saat ada teman yang bersedih. Nomor 4, Ipah ingin melihat Mia bermain dengan ... Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa kata tanya untuk membuat kalimat tanya. Dan kalimat tanya itu pasti diakhiri dengan tanda tanya. Ada 5 kalimat tanya. Yang pertama adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa namamu? Yang kedua, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu berangkat ke sekolah? Yang ketiga, di mana? Di mana, kemana, dari mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Kemana kamu akan pergi? Dari mana kamu datang? Yang keempat adalah berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh,
Berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Dan yang terakhir adalah apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal? Contoh, apa yang kamu bawa? Ya, dari 5 kata tanya tersebut, apa anak-anak sudah mengerti? Ya, hebat. Kita ulangi ya. Ada 5 kata tanya. Yang pertama adalah siapa. Yang kedua adalah kapan. Yang ketiga, di mana, kemana, dari mana. Yang keempat, berapa. Dan yang kelima adalah apa. Nah, setelah kalian mempelajari 5 kata tanya, nanti kalian buat contoh kata tanya dari 5 kata yang sudah Ibu sebutkan. Bebas mau menanyakan apa saja, terserah kalian ya. Bisa dikerjakan di halaman 57 di kotak kuning. Selanjutnya, hidup rukun, kita harus saling tolong-menolong. Jika kita berbuat salah, kita harus berani meminta maaf agar hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Mengerjakan Tugas. Anak-anak boleh simak, ada di halaman 55. Nia dan teman-teman mengerjakan tugas di rumah Nia. Mereka membuat karya seni lipat. Nia membagikan kertas lipat, semua mencoba membuat karya seni lipat. Nia, Dini, Vito, dan Ari berhasil membuat satu karya. Didin masih berusaha mencoba. Didin memohon bantuan. Teman-teman, tolong ajari aku. Teman-teman pun membantu Didin. Tugas sekolah pun cepat diselesaikan. Setelah mengerjakan tugas, Nia mengajak teman-teman bermain. Namun, Vito tidak dapat ikut bermain. Maaf ya teman-teman, aku harus segera pulang. Aku telah berjanji menemani sepupuku yang kemarin datang. Nah, dari cerita tersebut, Vito tidak bisa ikut, akhirnya dia meminta maaf kepada teman-temannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat permintaan maaf. Ya, yang ada di halaman 57. Di sini ada cerita yang nomor 1. Kamu mengembalikan buku yang dipinjam dari teman. Buku tersebut ternyata robek. Bagaimana kata permintaan maaf kamu kepada teman kamu? Ditulis ya. Yang nomor 2. Kamu berjanji dengan teman akan datang ke rumahnya. Kamu ternyata berhalangan datang. Nah, bagaimana permintaan maaf kamu kepada teman kamu karena kamu tidak bisa datang? Oke, Selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang membandingkan bilangan. Jika ada kata-kata membandingkan, pasti ada yang namanya bilangan yang lebih besar atau bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini Ibu akan membacakan cara untuk membandingkan bilangan. Bandingkan mulai angka yang paling kiri atau angka ratusan. Yang kedua, jika angka ratusan sama, maka bandingkan angka puluhannya. Atau, jika angka puluhan juga sama, bandingkan angka satuannya. Contoh, bandingkan angka 124 dengan 156. Caranya adalah 124, 156. Lihat yang pertama, bandingkan mulai angka yang paling kiri ratusannya. Di sini ratusannya adalah 1. Yang ini ratusannya juga sama 1. Ya.
Jika angka ratusannya sama-sama satu, maka bandingkan angka puluhannya. Berarti yang kita lihat adalah angka puluhannya. Angka puluhannya itu adalah 2 dan 5. Nah, 2 itu lebih apa daripada 5? 2 lebih kecil daripada 5. Berarti 124 lebih kecil dari 156. Kenapa dia lebih kecil? Karena puluhannya dia lebih kecil. Yang 5 lebih besar. Atau jika dibalik, 156 lebih besar dari 124. Contoh lagi, misalnya angka 184 dengan 181. 184, 181. Ratusan, puluhan, satuan. Ratusan, puluhan, satuan. Bandingkan mulai angka yang paling kiri, angka ratusannya. Angka ratusannya sama. Jika angka ratusannya sama, maka bandingkan angka puluhannya. Angka puluhannya juga sama. Angka ratusan sama, angka puluhan juga sama. Jika angka puluhan juga sama, bandingkan angka satuannya. Kita lihat angka satuannya. Yang ini 4, yang ini 1. 4 lebih apa daripada 1? Iya, benar, lebih besar. Berarti 184 lebih apa 4 daripada 1? Iya, lebih besar dari 181. Atau sebaliknya, 181 lebih kecil dari 184. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah mengerti ya? Nah, Ibu akan menjelaskan tanda lebih besar dan lebih kecil dalam matematika ya. Di sini, ini adalah tanda untuk lebih besar. Yang ini tanda untuk lebih kecil. Ya, diingat. Kalau anak-anak bingung, jika dikasih titik-titik, dia akan menjadi huruf B. Oh, berarti ini lebih besar. Jika dikasih titik-titik, dia akan menjadi huruf K. Berarti dia lebih kecil. Ingat ya, ini lebih besar, yang ini tanda lebih kecil. Oke. Ya, dari penjelasan tersebut, semoga anak-anak semua ngerti ya. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah mengerti, harap dikerjakan halaman 59. Membandingkan besar kecilnya suatu bilangan. Oke. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.